Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berhari libur. Pada hari Minggu ini kita kedatangan Jupiter Z1 yang konon katanya habis ganti kampas kopling guys ya, tapi masih los. Jadi Vega ZR dengan Jupiter Z1 itu sama model kampas koplingnya, sama bolanya, dudukan kampasnya. Jadi dia sistemnya itu penindis koplingnya itu bukan pakai per, tapi dia pakai matahari. Jadi ini problem bagi kami. Jadi saya sudah pernah dapat yang model begini Vega ZR. Dia sudah ganti semua tapi masih tetap los. Dari proses motornya itu dia sudah oversize 150, jadi kompresi kencang, tidak mampu kampas kopling mendorong. Kalau ini baru proses 50 ini. Jadi teknik yang saya pakai itu hari saya tambahkan kampas lagi 2, tapi itu hanya sebagai pelapis. Saya sudah coba juga matahari 2 tapi tidak mampu. Jadi oke, kita praktekkan proses yang pernah saya jadikan percobaan, ternyata berhasil. Jadi kampas bekasnya itu, bekas gantinya itu dipakai guys ya. Nanti saya uraikan. Oke, selamat menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi kita akan buka dulu. Ini kampas baru guys ya, kampas baru. Oke, baru. Lihat, ini baru. Jadi sebelumnya saya sudah bikinkan guys ya. Ini kita pakai kampas bisa Supra, bisa, yang penting posisinya saya sudah bikinkan, saya sudah bikin karena pasti saya tahu bahwa akan menjadi masalah yang posisinya di sini. Kita simpan di luar ya, 2. Jadi kita buka cangkrannya, cangkran kampas yang ininya kita buka. Baru ampasnya dibuka sebelah menyebelah, baru dia dipasang di sini guys ya. Ini prosesnya, ini kan matahari kan menindis begini ya, matahari menindis begini. Jadi di saat dia menindis matahari, yang dia tindis itu hanya area sini. Jadi otomatis kampas itu hanya bagian sini yang tertekan. Jadi dia tidak full keluar.
karena dari sininya sistem penindisannya ini di sini ini guys, contohnya ini ada bekasnya ini. Jadi apabila kita kasih pelapis di sini, ini analisa saya sebelumnya karena pernah saya dapat, saya setengah mati juga. Ini kalau terpasang matahari dia agak menindis di dalam ini guys, ini lihat. Jadi ini menindis, jadi dia sudah menindis agak di tengah. Nah, kalau kita pakai terlalu banyak juga penindis, nanti koplingnya tidak makan, kopling kaki. Sebenarnya kalau proses begini tidak akan, biar kampas sudah berapa tahun tidak akan los, cuma penindisnya tidak mau makan ya guys ya. Jadi ini iya diratakan ini antara ini dan ini, agak rata dia, jangan terlalu tinggi juga ini. Iya, ini fungsinya supaya area sini dapat juga menindis, jangan hanya di pinggir sini, ini yang ada bekasnya. Jadi dia bisa dapat di tengah-tengah ya, tengah-tengah ya guys, kalau ada ini, karena dia tindis begini. Nah, kalau dia masih posisi standar, blok masih standar, ya masih ringan, kompresi masih ringan. Tapi kalau sudah masuk di oversize 100, itu yang menjadi kendala itu guys ya, 100 150. Jadi oke, kita akan perhatikan. Oke, jadi kita perhatikan dulu. Pasang. Tunggu dulu bos. Lupa pasang. Nah ini jangan lupa ini guys ya, kita bikin ini mudah bikinnya, kampas bekasnya saja ini kita pakai, atau pakai Supra. Ini Supra saya pakai, ini Supra atau Shogun sama. Ini bekasnya saya pakai di sini. Jadi kita pasang di bagian luar ya. Ini untuk menindis matahari ya. Jadi kalau Anda mendapatkan sejenis ini, bisa praktekkan. Saya sudah tidak tahu berapa motor yang prosesnya masalahnya begini, sudah saya kerja. Iya berhasil ya guys ya. Oke. Kenapa ya Pak Herudin? Iya. Itu motor, itu ada di situ motor. Iya iya. Jadi Oh, ini yang Beat, Honda Beat. Oh ya, oke. Ya. Oh iya. pasti kita tolong kasih parku kalau Iya. udah mau masih kerja besok karena tahu lah ada orang ini dikejar apa namanya kan pengurangan sekarang kan. Oh iya. Insyaallah saya janji sore. Oh iya, oke Iya. banyak di Oke teman. laporan aja nama no. Oh iya. Dia mau suruh ganti injektor. Saya bilang jangan dulu karena harus diperiksa jangan sampai mau diresep atau dia lompat mode. Atau kabelnya masalah. Iya. Oke Mi ya. Makasih. Oke. Salah. Jadi sudah saya pasang guys. Kita tes dulu koplingnya apa berfungsi atau tidak. Kalau koplingnya nanti tidak berfungsi,
bisa kita kurangi lagi pelapisnya. Bukan kurangi pelapisnya, tapi dikasih tipis lagi sedikit. Kita share dulu. Oke, kita tes. Jadi koplingnya ini kurang bagus ya guys ya, kurang menindis, jadi mungkin terlalu tebal. Kita kurangi pelapisnya sedikit, maksudnya kita gelindra. Ya. Nah, ini kita gelindra ini guys sedikit, agak-agak tipis sedikit karena kopling tidak makan. Oke, sudah digelindra. Kita tes lagi. Jangan juga terlalu tipis. Istilahnya ya ukurannya dia pas. Memang agak susah, tapi hasilnya nantinya bagus ya guys ya. Jadi begitulah sistem pekerjaannya seorang mekanik, tidak boleh bosan. Jadi untuk melakukan hal yang semacam ini tidak boleh bosan. Nanti tidak puas. Yang punya tidak puas, mekaniknya juga tidak puas. Pasang dua saja bau dulu ya. Ya oke, kita tes.
Oke. Nah, ini sudah makan guys ya. Nah, ini. Oke, sudah los. Oke. Jadi ini ukurannya tergantung dari penindis kopling kakinya ya guys ya. Kalau dites kopling kaki tidak mau berfungsi, kita lagi kurangi. Nah, kita kurangi. Kalau dia terlalu tipis, tidak apa, terlalu tipis itu berarti tidak tahan, istilahnya tidak ada gunanya, tidak berfungsi. Jadi kalau dapat persoalan begini, eksperimennya itu hanya begitu modelnya. Ini lama saya pikirkan, baru saya dapat ya. Kalau sistemnya itu Vega ZR atau Jupiter Z1 itu ya begitu dia punya, karena ini rumah kampasnya ini lain modelnya guys, beda dengan semua motor, baik Supra baik Jupiter. Nah, ini sudah berfungsi guys ya. Oke. Tadi tuh ya terlalu agak-agak tebal ya. Cuma kalau proses begitu ya, kalau agak tebal ya digulindra sedikit demi sedikit, jangan juga terlalu banyak juga digulindra, karena pada akhirnya itu apa yang kita bikin ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi ini saya garansi nih yang punya, kalau dia masih los, kalau pakai 1 tahun los, saya garansi tidak ada ongkos kerja. Karena di Yamaha itu Jupiter Z1, Jupiter Z New, pokoknya sejenis Jupiter Z, Vega ZR, kalau dia punya penghubung untuk starternya itu ada namanya cage guys ya. Ini cage, areanya di sini di kampas ganda. Nah, itu kalau bermasalah juga itu los juga starter, tapi dia losnya lain. Dia losnya itu ringan sekali di starter, langsung los drop. Tapi kalau kampas dia agak berat tapi los. Nah, itu kampas kopling itu perbedaannya itu. Kemudian ciri-cirinya itu kalau cagenya kali itu guys ya. Kalau sementara lari kita undur gas, biasa kayak pere ya. Pere. Apalagi kalau penurunan biasa area gas langsung meluncur kayak posisi netral, karena cagenya tidak berfungsi. Nah, itu yang biasa juga di sini los starter ya. Nah, makanya motor Yamaha itu kalau los starter 2 masalah ya, antara cage dengan kampas kopling. Kalau porsinya itu beda. Kalau kampas dia itu agak berat, los tapi berat. Tapi kalau cage ringan, langsung saja drop turun. Nah, itu cage itu. Jadi ini habis, saya tidak ganti kampas kopling, tetap pakai kampas koplingnya yang habis diganti. Hanya saya pakai pelapis. Jadi kuncinya begitu, bisa kita tes. Kalau dapat yang persoalan begini, bisa kita tes. Karena motor yang saya habis praktekkan segini sudah banyak ya guys ya. Kemungkinan sekitar 5, ada dari Mendak, dari Uluwolo. Kalau prosesnya begitu, kalau Mendak ke air saya itu Uluwolo itu jauh guys ya, sekitar
kurang lebih 40 kilo. Nah ini enak bisa. Jadi kita setel koplingnya, kopling kakinya setel normal. Biar dikocok tidak galos. Ya oke, itulah tadi proses apabila kampas kopling yang bermasalah. Jadi, kita pakai begitulah sistemnya tadi. Oke, kita undur diri. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piring siaga 43.